Ya, oke guys. Bagi sama gue karena data gak bisa bohong ya. Hari ini adalah Jumat 28 Juli 2023 ya. IHSG dalam posisi hari ini ya naik dikit ya. Ternyata setelah suku bunga Fed kemarin naik, putuskan ya ternyata kita nggak panik, nggak terlalu panik. Jadi masih oke ya, prospek positif. Seperti yang gue udah bikin di video gue sebelumnya ya, suku bunga naik pun lu bisa cuan ya, terutama di perbankan, don't worry. Itu bakal cuan gede banget mereka itu ya. Ya lu dengan paham dasarnya ekonomi bergerak ya secara makro ya, lu harusnya terhindar deh, terhindar kebanyakan ngambil utang, terjebak utang. Ya lu lebih pilih mana? Ya lu terjebak ambil kredit di bank, lu terjebak dengan bunga tinggi, lu bayar-bayar, atau lu justru ngambil saham banknya, lalu malah jadi cuan gede gitu. Karena itu aja kalau lu tahu ya gimana ya, gitu aja lu sebenarnya udah tahu harus pilih yang mana gitu loh. Nah, oke. Jadi nggak masalah ya guys, di suku bunga tinggi ini bisa jadi cuan, bisa, jangan terlalu panikan. Ya, oke. Ya hari ini Telkom Indonesia, gue mau curcol santai ya. Ini ada yang nanya-nanya nih. Wah bro, Telkom turun mulu nih. Ini dalam 5 hari udah turun ya 3%. Oke, kalau lo, seingat gue udah jarang nih bikin Telkom. Tapi kalau lo inget video-video gue yang lama, seingat gue udah bilang bahwa Telkom itu secara bisnis tuh entah kenapa susah naik ya. First, labanya bersihnya itu susah naik. Otomatis sebenarnya Telkom itu menurut gue udah di harga mentoknya 4.000 4.000-an itu ya. Jadi ini sebenarnya ini terbukti dari grafiknya. Grafiknya begini nih, kadang naik habis itu turun, nanti naik lagi, nanti turun lagi ya. Itu adalah siklusnya dia yang udah biasa. Jadi ini sebenarnya nggak cocok buat lu kalau lu emang buat incer dana pensiun itu nggak cocok ya. Mungkin kalau lu buat incer buat swing trader itu lu mungkin cocok. Ya lu ambil di weakness-nya, nanti dia akan naik lagi. Nah, ya seperti yang gue bilang di saham itu semua ada harga waras bro ya, ada harga waras. Kalau lu berharap Telkom jebol sampai 6.000 gitu ya. So far kalau lu ngeliat statistik ininya IPS-nya itu tuh diragukan gitu loh. Gue bukan bilang nggak mungkin ya, tapi potensi lu berharap dia tembus sampai 6.000 tuh dengan kinerja dia yang begini tuh hampir flat begini tuh kemungkinannya kecil gitu. Mungkin hanya 2% 3% kalau bisa tembus 6.000 ya kalau ada anomali gitu. Ya itu yang disebut, makanya gue sering ngasih namanya harga waras gitu ya. Contoh lah ya, kenapa gue agak pernah ngambil Telkom. Sampai sekarang gue gak punya Telkom ya. Sampai sekarang. Oke, contoh ya, ini kan IPS-nya dia lah. Oke, nih. Kita lihat dari IPS 4 tahun ini aja, kita lihat cenderung stagnan ya. Benar ya? Agree sama gue, setuju ya. Stuck kan ya 210, 250, nanti turun 209. Nanti ini kan belum pasti 259 ya, bisa naik bisa turun lagi ya. Jadi cenderung dia bergerak hanya di arah sini gitu loh ya. Bahkan kalau kita ambil titik tertinggi, oke 259, lu pakai rumus Benjamin Graham aja ya. Benjamin Graham aja. Harga wajarnya dia itu 259 kali 10 aja, 2.590. Di atas 2.590 ini barang sebenarnya mahal. Sekarang udah 3.720 ya, makanya gue kagak pernah masuk. Ya, oke, coba ngitung dari dividen bro. Oke, kita coba hitung dari dividen. Tertinggi dia ambil angka berapa? Nih, oke, 168 lah tertinggi dia ngasih dividen. 168 ya. Coba pakai rumus yang gue kasih itu kali 10 dan kali 20. Maka 1.680 sampai, ini udah hitung dari dividen loh, udah tinggi ya gue ngitung dari dividen 3.360 ya. Ini harganya di atas 3.360 itu mah sebenarnya udah mahal ya. Ini udah agak kemahalan dikit ya. Makanya kalau ketika Telkom kemarin sentuh di harga 4.000 berapa? 600 itu sebenarnya udah harusnya TP. Karena ini emang emang tipenya kalau gue lihat tuh dia udah kayak mentok gitu, guys. Mentok gitu, susah naik labanya. Jadi kalau lo berharap dia dengan kinerja yang seperti ini ya, kinerja yang seperti ini Telkom itu bakal bisa jebol sampai 6.000, 7.000 gitu ya. Menurut gua agak kurang realistis, bukan nggak mungkin sih ya, cuma kurang realistis aja. Ya,
Ya Telkom mungkin menarik lah kalau nanti dia jebol di 3.300. Tapi gua nggak tahu, ini mungkin kayaknya mulai mantul lagi ya. Nah, Telkom itu kalau lu ciri ya, lihat dia tuh punya punya siklus gitu, guys. Nanti nanti pas jebol nih, kemarin terakhir tuh berapa dia sebelum naik tuh. Ini supportnya dia nih. 3.600-an lah nanti mantul ya. Harusnya ini mungkin udah di harga-harga mau mantul lagi dia. Jadi kalau lu yang oke, sekarang pertanyaan, kalau gua lagi nyangkut gimana nih, Bro ya? Dia kan bagi dividen ya, at least bagi dividen ya lu diemin aja. Ini ini emang siklusnya dia, nanti dia akan mantul lagi ke 4 ribuan. Itu udah biasa tuh Telkom. 4.000 ya, kalau hoki ya balik lagi ke 4,5 tuh. Kalau enggak ya jebol lagi. Nanti itu aja dia. 4,5 robo lagi 3.600. Itu siklusnya Telkom udah emang. Nanti naik lagi dari 3.600, atau mungkin kalau lo apes dia jebol ke 3.400. Nanti dia akan mantul lagi. Nanti mantul ya bisa 4.000, 4.200, 4.300 ya, nanti jebol lagi gitu-gitu gitu-gitu aja Telkom. Emang cocoknya buat swing sih. Jadi nggak cocok buat lo yang naruh dana pensiun. Ya lo harus tahu emiten ini ya datanya menunjukkan itu sih. Susah naik labanya lah. Ya, susah naik. Mentok ibarat nih, ibarat udah Mercy, harga Mercy gitu. Ya. Ini udah Mercy, harga Mercy, lu ngarepin dia seharga Lamborghini ya. Mercy harga Lamborghini atau harga helikopter ya susah. Ya, susah. Heeh. Jadi ya kalau gue pribadi sih ngasih harga waras Telkom di sini ya. Kalau gua, makanya gua sampai sekarang belum masuk. Mahalan menurut gua ya. Menurut gua ini pemegang selembar sahamnya ada berapa sih? Ada 99 miliar ya. Pemegang saham 52% dipegang oleh pemerintah, masyarakat ya 47% masyarakat ya. Telkom itu ya ini kan BUMN tapi non perbankan ya, non energi ya. Ya biasanya lo tau lah. Kayak kemarin, maaf maaf ya, dia kan investasi di Goto pakai obligasi konversi ya. Goto nerbitin obligasi dimakan sama Telkom. Ini yang gue pahamin ya, dimakan sama Telkom. Kalau seumpama Gotonya nggak bisa bayar, dijadikan saham kan gitu kan. Ya gimana ya, gue kalau mau ngomong tuh gue males sih karena gue gak mau urusan sama politik ya. Tapi bagi gue tuh konyol sebenarnya sih bagi gue ya. Ya emangnya saham gue tuh seberharga apa kita harus harus makan obligasinya terus dijadiin saham? Emang sahamnya dia seberharga apa gitu loh. Sahamnya Goto tuh tidak membagikan dividen, seberharga apa gue harus makan obligasi konversinya dia kalau gue misalnya jadi eh, Telkom gitu loh, termasuk pemegang kepentingan di Telkom kan, kan gitu. Nah maksud gua gini loh, kalau duitnya Telkom habis cuma buat gitu-gituan gitu ya, ya makan-makan obligasi konversi yang nggak jelas kayak gitu. Ya kapan IPS-nya naik gitu loh. Itu maksud gua. Ya mungkin dia membagikan dividen ya, tapi kan stuck-stuck aja di sini kan. Jadi semacam kayak formalitas aja nih dividen supaya kelihatan ada setoran ke negara gitu kan. Beda sama BRI dan Mandiri ya, yang lain-lain. Makanya gue bilang BUMN tuh paling beres ya perbankan nomor satu, kedua energi. Ya, karena diawasinnya ketat ya, jauh lebih ketat ya. Lu bisa bayangin kalau perbankan ini hancur Indonesia ini, wah ini sama Indonesia hancur. Kalau BRI itu hancur, Indonesia hancur. Makanya itu yang ngawasin mata-mata yang ngawasin BRI itu banyak gitu loh. Nggak bisa sembarangan lu tato makan-makan ya mungkin ada tapi porsinya cipil banget gitu loh. Mungkin ya porsinya halus kalau orang bilang ya. Mungkin ada, iya ya. Tapi nggak bakalan brutal gitu, nggak bakal ugal-ugalan juga. Sama sektor energi juga kayak misalnya PTBA kan. PTBA aja urusannya sama PLN kan ya. Lu bisa bayangin ya kalau PLN PTBA-nya bangkrut gitu loh. Ini bisa krisis energi kita, itu bahaya itu. Negara ini bisa bahaya krisis energi. Lu lihat aja krisis energi yang kemarin tahun lalu di Eropa kan. Krisis energi mencak-mencak itu semua. Sampai di Amerika juga mencak-mencak, bahaya. Ya itu. Jadi karena Telkom tidak masuk dalam kriteria begitu ya, ya ada aja nanti cerita-cerita kayak gini nih. Nih obligasi konversi lah, investasi di Goto ya. Ada aja cerita-cerita gitu. Yang menurut gua kalau hitungan gua pribadi
Ya seberharga apa kita harus makan obligasinya Goto kan gitu. Seberharga apa gitu. Nah itu aja sih kalau gua. Ya. Telkom. Ya guys, jadi buat lo yang nyangkut guys ya, namanya investasi itu kalau lu baru dikit terjun gini udah panik ya sulit. Tapi gue kasih mungkin ini gue nggak bilang pasti ya, tapi setahu ini yang gue tahu gue baca pattern tahun lalu ya dia kan sempat jebol deh ke sini. Itu habis itu mantul dia, nanti mantul lagi biasanya mantul. Entah kalau hoki bisa 4.600 ya mungkin mantul 4.200 robo gitu-gitulah. Ya jadi tunggu aja kalau menurut gua kalau lo nggak mau cut loss ya. Gue sih nggak nyaranin cut loss ya. Sini channel gua memang khususnya untuk fundamental ya, terutama gua fundamentalnya juga bagian dividen gitu loh ya. Eh jadi gue basically gue nggak nyaranin cut loss basically ya. Ya, tapi harusnya kalau berdasarkan data yang kayak tahun lalu ya, ya sempat nih tahun ini ya waktu itu sempat juga jebol ya tahun-tahun lalu lah atau 2 tahun lalu nih sempat juga dia paling jebol 3.600. Habis itu mantul lagi, mantul ke 4.000 ya. Sisanya ya karena ini at least masih bagian dividen at least harusnya lo masih aman gitu loh. Ya meskipun dapatnya mungkin lo dikit hanya 3%. Ya, tapi dia bakal mantul lagi harusnya biasanya. Tapi gua disclaimer ya, gua nggak bilang pasti lo bakal mantul lagi. Berdasarkan data tahun lalu mantul lagi. Lo percaya atau enggak itu mantul lagi. Ya. Ya udah gitu aja guys kalau gue untuk Telkom ya guys ya gue cuman bilang bahwa setiap emiten pasti ada harga waras gitu aja guys selama lu beli di range harga warasnya harusnya lu nggak kebingungan kayak di gini-gini ya lain cerita kalau lu beli di harga kemahalan ya susah gitu kayak di Unilever lu beli di 7.000 ya sekarang Unilever kayak begitu ya lu berharap dia balik ke 7.000 lagi Unilever itu berat kasusnya berat aja pokoknya aja makanya sebisa mungkin lu beli barang jangan sampai kemahalan di atas harganya di atas harga warasnya supaya lu nggak nyangsang di barang-barang kayak Unilever. Itu aja sih yang gue bilang. Kalau lu udah nyangsang di harga Unilever di harga 7.000 lu nyasarnya. Gue juga mau ngomong apa ngasih saran nggak bisa ngasih saran apa-apa. Tergantung kebijaksanaan lu aja. Itu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.